Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu walaupun di dunia maya, tapi tetaplah semangat untuk tetap belajar. Tidak ada kata terhambat, tidak ada kata terlambat untuk tetap belajar. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 9 untuk materi kelas 10 ini, yaitu tentang ekologi. Nah, apa sih ekologi itu? Kemudian apa saja sih yang ada di dalam ekologi? Nah, ini akan kita pelajari sekarang seperti yang bisa kalian lihat di paparan tujuan yang ingin kita capai selanjutnya. Oke, di sini ketika kalian belajar tentang ekologi, maka yang diminta adalah kalian diharapkan bisa membedakan penggunaan istilah-istilah habitat, individu, populasi, komunitas, ekosistem, faktor biotik, dan faktor abiotik. Dan saya yakin seandainya saya bisa melihat kalian sekarang, maka kalian pasti sudah acungkan tangan. Oh ya, saya sudah paham tentang hal-hal tersebut. Karena ini bukan hal yang baru lagi. Ini sudah pernah saya ulas di bab 1 ketika kita berkenalan dengan biologi. Dan kalian masih ingat dengan istilah-istilah tingkatan organisasi kehidupan? Ada berapa tingkat? Saya yakin itu masih ingat ya. Ada 7 tingkat ya. Coba dibuka lagi bukunya yang bab 1. Oke, kemudian yang kedua adalah kalian diminta untuk mengkaitkan hubungan antara tipe-tipe ekosistem dengan kondisi lingkungan biotik maupun abiotik. Jadi nanti kalian akan mengenali ciri-ciri dari suatu ekosistem berdasarkan komponen biotik dan abiotik yang yang menyusunnya gitu. Kemudian yang ketiga, kalian akan diminta untuk membandingkan piramida ekologi. Nanti akan ada 3 piramida ekologi dan kalian harus tahu mana kelemahan dan mana kelebihan dari masing-masing piramida tersebut. Lalu yang keempat, kalian akan diminta untuk mengatasi masalah lingkungan dengan menggunakan rantai makanan. Nah, tentu saja sebelum bisa mengatasi masalah lingkungan ini, kalian harus paham dulu apa sih rantai makanan itu, gitu. Kemudian yang terakhir adalah kalian diminta untuk menjelaskan aliran energi dan membuat skema daur biogeokimia. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ekologi. Ini ada seorang ilmuwan bernama Ernest Haeckel. Ilmuwan ini yang mengajukan konsep tentang ekologi dan ekosistem. Nah, di sini tolong kalian bedakan pengertian dari ekologi dengan ekosistem. Ini jelas berbeda, walaupun mungkin bagi sebagian orang itu akan tampak tertukar. Oke. Di sini ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi ini di sini ada suatu sistem lingkungan. Suatu sistem lingkungan yang namanya sistem. Sistem itu adalah satu kesatuan yang di dalamnya ada penyusunnya, ada prosesnya, kemudian ada sebab dan akibatnya gitu. Jadi jika satu unsur terganggu, maka otomatis unsur yang lain pun akan ikut terganggu. Itulah yang merupakan satu kesatuan dari sebuah sistem. Kemudian ada istilah ekologi. Nah, kalau ekologi ini berasal dari bahasa Latin dari 2 kata, yaitu oikos dan logos. Nah, oikos itu artinya rumah atau tempat hidup, sementara logos adalah ilmu. Jadi maksudnya di sini ekologi itu adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang tempat hidup atau rumah bagi suatu makhluk hidup. Yang namanya rumah itu bukan cuma benda mati saja, tapi
Di sini juga rumah atau tempat hidup, artinya bukan cuma tempatnya saja, tapi juga di dalamnya menyangkut ke dalam sistemnya. Jadi kalau kalian ingin membedakan secara nyata ekosistem dengan ekologi, secara singkat sih gampang. Jadi kalau ekosistem itu adalah sistemnya, prosesnya, unsurnya, kesatuannya dari semua komponen penyusun lingkungan. Sementara ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Jadi ekologi itu ilmunya, nama ilmunya. Kalau ekosistem itu adalah prosesnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini komponen penyusun ekosistem itu ada 2. Masih ingat ya? Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kalau untuk membedakannya gampang. Saya sudah selalu memberikan kata kunci. Kata kuncinya di kata bio. Bio itu artinya hidup. Ya, betul. Jadi, komponen biotik itu adalah komponen penyusun dari sebuah ekosistem yang berupa makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini sesuai dengan tingkatan dari organismenya, dari penyusun tingkat organisasi kehidupannya, itu dimulai dari yang paling sederhana sebetulnya adalah sel. Tapi kita di sini dalam kaitan dengan ekosistem kita tidak membahas selnya, tapi kita mulai dari individunya. Nah, individu, apa sih individu? Ayo, masih ingat? Ya, individu itu adalah satu makhluk hidup. Nah, jadi satu makhluk hidup itu yang disebut dengan individu. Nah, kalau misalkan makhluk hidupnya ada 2, maka kalau lebih dari 1, entah 2, entah 100, entah 1000, asalkan jenisnya sama, maka disebut populasi. Nah, jadi individu itu hanya 1, kalau populasi lebih dari 1. Tapi dengan syarat harus 1 jenis. Oke, kemudian gimana kalau ternyata ada 2 makhluk hidup, tapi dia berbeda. Misalkan seorang anak sedang menggendong kucing. Ada orang, ada manusia, yaitu si anaknya, dan ada hewan, yaitu kucingnya. Apakah itu bisa disebut populasi? Iya, betul. Tentu saja tidak. Karena berbeda jenis ya. Orang dengan hewan itu beda. Nah, kalau sudah beda begitu, maka itu disebut sebagai komunitas. Ya, jadi lebih dari 1, kemudian berbeda, maka disebut komunitas. Tapi kalau yang lebih tepatnya, komunitas itu tidak hanya terdiri dari 2 saja. Tapi bisa lebih dari 2 populasi. Jadi kumpulan-kumpulan populasi itu akan membentuk komunitas. Jadi sekali lagi dimulai dari individu, individunya banyak maka disebut banyak sejenis maka disebut populasi, kemudian berbagai macam populasi ini bersatu membentuk komunitas. Nah, komunitas intinya adalah semua berisi makhluk hidup. Kumpulan dari makhluk hidup yang beraneka ragam. Nah, di atas komunitas itu tingkat organisasi kehidupannya adalah ekosistem. Ekosistem, nah ini udah ada sistemnya nih. Ternyata di ekosistem itu bukan cuma makhluk hidup. Ini yang waktu kita belajar bab 1 masih banyak yang ketukar ya antara komunitas dengan ekosistem. Semoga sekarang ingat lagi. Jadi intinya adalah kalau komunitas itu isinya semua makhluk hidup. Tapi kalau ekosistem di situ sudah ada makhluk tak hidup. Nah, jadi sudah ada benda matinya. Misalkan seperti di gambar ini bisa kelihatan di sini ada makhluk hidupnya yaitu jerapah, kemudian ini adalah burung unta, lalu ini apa ya? Ini babi ya, mungkin ini babi gitu. Nah, sementara makhluk tak hidupnya itu apa? Ini ada batu, ada rumput, ada pohon, ada cahaya. Nah, ini maka gabungan dari semua ini sudah disebut sebagai ekosistem. Oke, kita lanjut. Kemudian yang komponen kedua pembentuk makhluk hidup, pembentuk ekosistem, itu adalah komponen
abiotik. A artinya tidak. Bio artinya hidup. Abiotik artinya komponen yang berisi benda tidak hidup. Nah, seperti apa? Tanah, air, sinar matahari. Wah, ini ada apa ini? Ini es. Apakah es makhluk hidup? Oh, tentu saja bukan. Maka dia termasuk komponen abiotik. Apakah hanya ini saja? Oh, tentu tidak. Ada topografi. Apa sih topografi? Topografi itu adalah tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Kemudian ada suhu. Nah, suhu kalau di sini susah kalau digambarkan ya, kecuali gambar mungkin termometer gitu ya. Tapi tidak disediakan di PowerPoint ini gitu. Jadi bisa tanah, air, sinar matahari, es, suhu, kemudian topografi, angin, kelembaban, pokoknya semua yang bukan makhluk hidup itu dimasukkan ke dalam komponen abiotik. Nah, kita lihat dari peranannya. Berdasarkan peranannya di dalam suatu ekosistem, maka masing-masing komponen penyusun ekosistem itu punya peran. Kita lihat di sini, dilihat dari dilihat dari penghasil makanan. Jadi dilihat dari rantai makanannya, ini ada produsen, ada konsumen, kemudian ada pengurai. Nah, jadi dilihat dari peranannya dalam ekosistem itu, makhluk hidup itu ada sebagai produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Produsen, produce itu artinya menghasilkan. Nah, di sini apa sih yang dihasilkan? Dalam ekosistem yang dimaksud dengan dihasilkan ini adalah makanan. Tapi sebetulnya bukan makanan ya, nanti kalian akan lebih paham di slide berikutnya, yaitu yang kita butuhkan adalah energinya, bukan makanannya gitu ya. Oke, jadi energi itu ada di dalam makanan. Oke, jadi yang disebut menghasilkan itu di sini adalah yang menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti tumbuhan hijau tentunya. Kemudian alga. Nah, alga ini yang biasanya sering dilupakan karena alga nggak kelihatan gitu ya. Kemudian ada lagi cyanobacteria, itu ada yang mampu juga untuk berfotosintesis. Jadi intinya adalah produsen itu yang mampu berfotosintesis. Kemudian ada konsumen. Konsumen itu adalah pemakai. Pemakai apa? Dalam hari ini dia adalah yang memakan. Nah, konsumen di sini ada beberapa macam. Di sini ada 2 tingkat. Ini konsumen 1, ini konsumen 2. Diperhatikan di sini dua-duanya sama-sama tulisannya konsumen. Nah, jadi ini konsumen 1 itu adalah pemakan yang pertama kali urutannya gitu. Itu yang disebut dengan konsumen 1. Nah, biasanya konsumen 1 itu berupa herbivora. Kenapa? Karena tadi produsennya itu adalah tumbuhan. Jadi otomatis konsumen yang memakan tumbuhan itu adalah biasanya herbivora. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa jadi omnivora seperti manusia langsung makan daun singkong misalkan. Nah, itu juga bisa jadi konsumen 1 manusia. Tapi secara umum itu biasanya yang menjadi konsumen 1 adalah hewan herbivora. Oke, kemudian ada konsumen 2. Konsumen 2 ini adalah konsumen yang memakan konsumen 1. Gitu. Jadi kemudian ada lagi misalkan di sini ada berikutnya ada konsumen lagi. Nah, itu disebut konsumen 3 terus seperti itu gitu ya. Jadi ini konsumen, ini juga di bawah walaupun dia karnivora juga disebutnya konsumen gitu. Kenapa? Karena dia juga memakan. Kemudian nanti baru ada di sini pengurai atau detritivore. Jadi kalau secara peranannya komponen ekosistem itu, makhluk hidup di dalam komponen ekosistem itu ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari jenis makanannya, ada herbivora. Jadi herbivora itu pemakan tumbuhan. Ada karnivora atau pemakan hewan. Dan ada omnivora.
Omnivora ini yang memakan segalanya gitu ya, semua. Kemudian ada Detritivora. Ini adalah yang memakan remah-remah atau yang menguraikan gitu ya. Ini di sini ada cacing, ada jamur gitu. Nah, dia biasanya masuk ke pengurai gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam ekosistem ternyata ada hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Bisa dua, bisa lebih ya. Tapi dalam hal ini kita lihat antara dua organisme dulu saja yang lebih sederhana gitu ya. Oke, jadi hubungan timbal balik itu hubungan antara dua organisme itu disebut dengan simbiosis. Dan simbiosis ini banyak macamnya. Di sini yang kita paparkan ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Saya yakin semua pasti sudah hafal apa itu simbiosis mutualisme ya. Mutualisme artinya dua-duanya diuntungkan. Di sini digambarkan ya klasik banget gitu. Contoh yang diberikan yaitu kupu-kupu beserta dengan bunga. Di sini baik kupu-kupu maupun bunga dua-duanya diuntungkan. Yaitu kupu-kupu dapat madunya. Sementara bunga di sini dibantu untuk penyerbukannya. Ayo, masih ingat bedanya penyerbukan dengan pembuahan? Nah, iya. Penyerbukan itu adalah nempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, salah satunya itu dibantu oleh serangga. Dalam hal ini adalah kupu-kupu. Kemudian, bolehkah memberikan contoh dari simbiosis mutualisme lainnya? Oh, tentu boleh. Contohnya misalkan simbiosis mutualisme yang biasanya saya contohkan yang rata-rata orang ya keskip lah sama orang karena nggak kelihatan. Itu contohnya adalah seperti kambing beserta kambing atau sapi ya beserta dengan bakteri selulase. Nah, di sini di dalam perut kambing itu ada bakteri selulase. Jadi kenapa kok si kambing, si sapi lah ya kita lihat gitu. Si sapi ini walaupun dia cuma makan tumbuhan ternyata berat badannya melebihi kalian gitu ya. Padahal kalian makan segalanya sampai daging, semua ikan dimakan gitu. Tapi ternyata si sapi itu hanya memakan tumbuhan saja, rumput doang gitu ya. Tapi ternyata dia bisa melebihi berat tubuhnya dibanding kalian. Kalian coba hanya makan rumput saja. Siapa tahu yang ingin gemuk itu saya jamin gak bakalan kejadian. Kenapa? Karena di dalam perut kalian tidak ada bakteri selulase gitu. Jadi di sini antara sapi dengan bakteri selulase, si sapi mendapat keuntungan yaitu bahwa makanan yang dimakannya dalam hal ini rumput itu diuraikan karena rumput itu mengandung selulosa. Jadi si rumput ini diuraikan oleh bakteri selulase sehingga selulosa itu bisa terurai menjadi glukosa. Bisa terurai menjadi gula yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuhnya gitu. Kemudian bagi si bakterinya sendiri, dia mendapatkan satu tempat hidup jelas. Kemudian dia juga mendapatkan makanan dari situ gitu. Jadi di situ yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu ada 2 sebetulnya. Ada yang obligat, ada yang fakultatif. Nah, kalau obligat itu saya sudah sempat bilang dulu. Obligat itu artinya wajib. Jadi seperti kambing dengan bakteri selulase itu wajib. Kalau kambing atau sapi tanpa bakteri selulase dia mati. Begitupun dengan bakteri selulase. Kalau tanpa kambing dia akan mati gitu. Jadi kedua-duanya harus saling bersamaan, maka disebut simbiosis mutualisme obligat. Terus bagaimana dengan kupu-kupu dan bunga ini? Ini hanya bersifat fakultatif aja. Artinya kenapa? Kalau mereka masing-masing pun mereka tetap bisa hidup gitu. Si kupu-kupu tidak dapat madu dari bunga, ya dia bisa dapat madu dari tumbuhan lain gitu. Tidak harus selalu dari bunga yang ini gitu, seperti itu. Dan si bunga pun tanpa adanya kupu-kupu mungkin ada serangga lain yang nempel ke situ. Jadi
kalau mereka tidak bersama pun it's okay gitu. Nah, itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme fakultatif. Oke, kemudian ada simbiosis parasitisme. Wah, ini udah pastilah tahu. Ini yang biasanya lagi kecil saya ini suka pakai untuk masak-masakan, dipakai buat mie-mihan gitu ya. Jadi saya suka main-main zaman kecil lah gitu. Nah, ini yang disebut dengan tali putri. Tali putri ini walaupun bagus dan kalian suka iseng ya, biasanya itu tali putrinya suka diambil kemudian dilempar ke tanaman lain, padahal itu sebetulnya kalian sedang membunuh tanaman inangnya. Kenapa? Karena si tali putri ini dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dia tidak bisa mendapatkan air sendiri, jadi dia numpang hidup, bener-bener numpang hidup di ini teh-tehan ya, ini yang digambar ini, jadi di tanaman si teh-tehan ini. Sehingga semua makanan yang ada di si teh-tehan ini akan diserap oleh si tali putri tadi gitu. Nah, mungkin awal-awal tidak masalah, tapi kalau lama-kelamaan ketika tali putrinya ini semakin banyak, maka si anak nakal ini akan menjadi mati. Nah, itu yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Satu diuntungkan, satu lagi dirugikan. Oke, kemudian di sini ada simbiosis komensalisme. Komensalisme itu artinya dia hidup bersama, tapi yang satu diuntungkan, yang satunya nggak masalah, jadi tidak dirugikan juga. Kalau parasit tadi itu satu diuntungkan, satu dirugikan. Kalau mutualisme satu diuntungkan, satunya diuntungkan lagi. Kalau ini satu diuntungkan, satunya netral aja, nggak untung nggak rugi. Lu ada ya mangga, lu nggak ada juga nggak masalah gitu. Nah, ini contohnya adalah ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ketika hiu ini makan, maka di sini akan banyak sekali serpihan-serpihan dari makanannya, dan itu akan dimakan oleh ikan remora. Nah, si hiu ini apakah terganggu? Tentu tidak gitu. Kemudian kalau nggak ada ikan remora, bagaimana dengan hiunya? Hiunya baik-baik aja gitu. Jadi di sini yang disebut dengan komensalisme. Contoh komensalisme lainnya itu misalkan seperti tumbuhan anggrek. Tumbuhan anggrek, kalau kamu perhatikan, dia punya klorofil, dia punya akar. Walaupun akarnya nempel di tumbuhan tersebut, tapi si akar tersebut bisa menghisap air dari uap air yang ada di sekitarnya. Jadi dia sama sekali tidak mengambil apapun dari tumbuhan inang yang ditemplokinnya itu. Jadi dia hanya numpang nempel. Seperti itu. Makanan, air, semua dia produksi sendiri. Nah, itu yang disebut dengan komensalisme. Oke. Baik, lanjut kita ke aliran energi dan daur biogeokimia. Iya, ini sudah mulai agak-agak berat, dan disinilah sebetulnya materi inti dari ekologi bab 9. Kalau yang tadi itu sudah dibahas di bab 1 sebetulnya. Gitu. Oke, baik. Di sini ada rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Kamu perhatikan di sini ada tumbuhan hijau, ada rumput ya dalam hal ini, ada belalang, ada tikus, ada ular, ada elang. Nah, ini contohnya biasanya ya. Padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. Nah, ini agak beda dikit, walaupun ujungnya tetap sama ya. Gitu. Jadi di sini ada tumbuhan hijau dimakan belalangnya baru dimakan oleh tikusnya baru dimakan ular, dan ularnya dimakan oleh elang. Nah, ini disebut rantai makanan. Kenapa disebut rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan. Ada yang memakan, ada yang dimakan. Contohnya di sini adalah yang dimakan itu adalah rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Nah, ada yang dimakan rumput, yang memakannya si belalang. Belalang itu juga walaupun dia memakan rumput, dia ternyata dimakan oleh tikus. Nah, terus seperti itu, maka ini yang disebut dengan rantai makanan. Nah, apakah di dunia ini rumput itu hanya selalu dimakan oleh belalang? Oh, tentu tidak. Rumput selain dimakan belalang, misalkan dimakan kambing. Nah,
Terus, apakah belalang selalu dimakan tikus? Oh tidak, selain tikus ada ayam, ada lagi mungkin burung. Nah, jadi satu individu itu, satu makhluk hidup itu bisa dimakan oleh berbagai jenis makhluk hidup lainnya, sehingga rantai makanan di dunia tidak sesederhana ini. Tapi misalkan di sini taruhlah rumput, di sini kan dimakan oleh belalang. Di sini misalkan saya taruh ada apa ya, ulat. Rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan oleh ular misalkan. Nah ini kan balik ke sini. Nah ternyata dalam kehidupan itu rantai makanan itu saling sambung menyambung. Jadi bisa jadi misalkan tadi di sini ada rumput, terus ada ayam. Ayam ini selain makan rumput juga dia makan belalang gitu. Jadi akan saling berpautan satu rantai makanan dengan rantai makanan lainnya, sehingga itu yang akan disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kemudian ini yang seperti tadi sudah dibahas, bahwa di dalam rantai makanan itu ada peranan masing-masing, ada produsen, konsumen tingkat 1, masih ingat? Itu adalah yang pertama kali memakan produsen. Terus konsumen tingkat 2 itu yang memakan konsumen tingkat 1, konsumen 3, konsumen 4, terus seterusnya seperti itu. Lalu di sini ini kalau contoh yang di darat, ini adalah contoh yang di air. Contoh di air ini adalah fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton. Zooplankton yang herbivora di sini ini digambarkan adalah Spilonsia, kemudian ini ada apa sih ini, lupa saya namanya ya. Ya ini adalah sejenis plankton, saya lupa, nanti kita buka lagi. Kemudian ada ikan kecil, ada ikan besar, kemudian yang terakhir ada paus di sini ya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, macam rantai makanan berdasarkan awal dari individu yang dimakannya, maka di sini ada yang disebut rantai makanan perumput atau pemangsa, ada rantai makanan parasit, dan ada rantai makanan saprofit. Rantai makanan perumput itu diawali oleh tumbuhan hijau, diawali oleh produsen gitu. Jadi setiap yang diawali oleh produsen itu maka disebut rantai makanan perumput. Apakah rantai makanan ada yang diawali dengan bukan perumput? Ada. Contohnya misalkan ini rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit ini dimulai dari organisme besar yang berfungsi sebagai inang, kemudian dilanjutkan oleh organisme kecil, misalkan seperti kamu, cacingan. Kamu itu adalah sebagai produsen awalnya. Jadi di situ kamu organisme pertamanya, kemudian dimakan oleh cacing, bukan kamunya yang dimakan ya, tapi sari-sari makannya dimakan oleh cacing, dan cacing ini akan bersifat parasit buat kamu sehingga disebut rantai makanan parasit. Lalu ada rantai makanan saprofit atau detritus. Nah, rantai makanan ini yang dimulai dari organisme mati. Cirinya itu dimulai dari organisme yang sudah mati atau bangkai. Nah, ini akan diuraikan. Biasanya pengurainya adalah bakteri atau jamur. Oke, ini adalah jaring-jaring makanan seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi di sini ada rumput. Rumput ini dimakan oleh bebek, kemudian di rumput ini ada dimakan oleh krustase atau udang, lalu rumput ini bisa dimakan juga oleh belalang gitu. Nah, kemudian ternyata belalang ini dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh tikus yang gede nih, tikus si tikus got ya. Nah, ini dimakan oleh tikus kecil juga bisa gitu. Kemudian dimakan sama bebek juga bisa gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke, ini juga adalah salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Di sini bisa ditebak. Coba kamu tebak ada berapa jaring makanan di situ? Ya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada bunga sepatu, pertama dimakan oleh ulat. Nah, kita lihat bunga sepatu, ulat, kita ambil ulat ke burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Nah, dari elang ini kita berhenti. Di sini nggak ada lagi yang memakan elang. Berarti
Ini satu rantai makanan pertama, bunga sepatu, ulat, burung pipit, elang. Nah, ternyata nih si ulat ini tidak hanya memakan bunga sepatu, tapi dia juga bisa memakan sawi. Nah, di sini ada sawi dimakan oleh ulat. Nah, perhatikan individu awal sudah berbeda. Ini udah 2 rantai makanan. Oke. Jadi ada sawi dimakan oleh ulat, ulatnya walaupun dimakan oleh burung pipit sama, kemudian dimakan oleh elang yang sama, tapi ini perhatikan dari awalnya organismenya udah berbeda, berarti itu sudah 2 rantai makanan. Lalu sawi juga ternyata bisa dimakan oleh belalang. Belalangnya lalu dimakan burung pipit dimakan oleh elang. 3 rantai makanan. Lalu di sini sawi juga setelah dimakan belalang, selain dimakan burung pipit bisa juga dimakan oleh katak. Sehingga sawi, belalang, katak, elang itu berarti sudah 4 rantai makanan. Lalu sawi juga bisa dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh elang. Itu juga sudah 1 rantai makanan lagi sehingga di sini ada 5 rantai makanan. Oke. Lalu ini yang biasanya kakak kelas kamu yang kelas 3 itu masih belum paham tentang peranan dari masing-masing unsur komponen biotik ini di dalam ekosistem. Jadi kalau produsen, konsumen, herbivore, karnivore mereka sudah paham, tapi giliran ditanya tingkat tropi itu apa? Mereka lupa gitu ya. Jadi kalau tingkat tropi itu kuncinya adalah dilihat siapa yang pertama kali. Dia tidak melihat apakah itu produsen, konsumen, pengurai, whatever, pokoknya siapa yang urutan pertama kali itu akan menjadi tingkat tropinya gitu. Jadi di sini biasanya memang tingkat tropi yang pertama itu adalah produsen. Yang kedua adalah herbivore. Yang ketiga karnivora 1, karnivora 2 seperti itu. Jadi kalau tingkat tropi sekali lagi dilihat dari urutan di dalam rantai makanan. Oke. Nah, ini ada piramida ekologi. What is piramida ekologi? Nah, piramida ekologi yang namanya piramida ini kan bentuknya seperti ini. Oh, kamu pasti paham tuh piramida yang bentuknya segitiga-segitiga begini ya. Nah, ini ternyata kalau kita satukan semua makhluk hidup itu berdasarkan peranannya, dalam hal ini produsen, konsumen, konsumennya ada konsumen 1 atau konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, itu sampai terakhir ini maka dilihat jumlahnya yang normal ya. Yang normal itu produsen akan selalu jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Produsen lebih banyak karena produsen itu akan dimakan oleh konsumen. Taruh lagi. Kamu suka makan kuaci. Apakah ketika makan kuaci kamu cuma 1 butir? Oh, tentu tidak. Kalau cuma 1 butir eta mah judulnya ngotoran gigi doang ya gitu. Jadi ketika konsumen pertama itu makan, dia akan makan biasanya kalau individunya kecil ya maaf, itu bisa beberapa individu yang sekali dimakan oleh dia gitu. Jadi Allah adil bahwa produsen itu yang normal jumlahnya akan lebih banyak daripada ya konsumennya gitu. Tapi sekali lagi itu kalau dilihat dari yang normal. Nah, ini jadi sebelum lebih jauh saya harus bahas dulu bahwa ternyata piramida ekologi itu ada 3 macam. Nah, apa aja? Yang satu adalah piramida jumlah. Piramida jumlah di sini intinya adalah setiap makhluk hidup itu berdasarkan peranannya dijumlahkan, jadi tidak harus yang sejenis, asal misalkan dia berperan sebagai produsen, entah itu tumbuhan besar, tumbuhan kecil, alga, semua disatukan, dijumlah individunya, maka kemudian dibuatlah dalam bentuk skala, lalu digambar, maka ini akan jadi berada di posisi dasar. Kemudian konsumen 2-nya pun sama, semua pemakan tumbuhan, semua pemakan
yang bisa berfotosintesis itu yang pertama kali makan produsen itu disimpan pada posisi konsumen primer, lalu sama konsumen sekunder dan tersier. Jadi sekali lagi tidak melihat jenis dari makhluk hidupnya, tapi yang dilihat adalah peranannya. Nah, kalau yang normal secara jumlah ini harusnya seperti ini, seperti piramida. Tapi sayangnya ternyata untuk piramida makanan itu bisa jadi terjadi kebalikan bentuknya. Jadi tidak bentuk piramida mengerucut ke atas, tapi malah bisa kebalik. Jadi kerucutnya itu ada di bawah, atau mungkin yang nyempitnya itu ada di tengah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dilihat adalah jumlah individunya. Nah, jumlah individunya saya ambil contoh, misalkan ada satu pohon beringin yang besar. Satu pohon beringin yang besar itu bisa memberikan makan untuk beratus-ratus burung pemakan biji beringin. Jadi, kalau cuma dihitung berdasarkan jumlah, artinya jumlah pohon beringin, jumlah produsennya hanya satu. Konsumennya, burungnya itu bisa ratusan. Maka kalau digambarkan 1:100, otomatis yang satu itu akan digambarkan lebih sempit dibanding dengan yang 100. Sehingga dilihat dari skalanya nanti bisa terjadi piramida yang terbalik. Nah, itulah kekurangan dari piramida jumlah. Tapi kelebihannya ini sangat mudah untuk kita lakukan. Seandainya kita bertemu ada umur, sebetulnya saya ingin mempraktekkan tentang bagaimana cara membuat piramida ini. Oke, ya insya Allah lah ya, nanti ada kesempatan tanpa harus di pelajaran biologi, di luar pun ya kalau sempat saya tunjukkan. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah piramida biomasa. Nah, kalau piramida biomasa ini dilihat dari berat kering. Nah, dilihat dari berat kering si organisme ini. Kalau tadi piramida jumlah hanya dilihat dari jumlahnya si individu itu ada berapa gitu. Tapi kalau ini dilihat dari berat kering. Dalam artian apa? Semua produsen disatukan tanpa melihat jenisnya ya, sekali lagi hanya melihat peranannya. Kalau dia peranannya sebagai produsen, maka semua disatukan, tidak dihitung jumlahnya, tapi dikeringkan. Setelah dikeringkan, ditimbang beratnya berapa, baru kita hitung beratnya tersebut yang dihitung. Kemudian nanti konsumen primer pun sama dibegitukan, konsumen sekunder pun sama dibegitukan, dikeringkan lalu ditimbang. Nah, jumlah berat timbangannya ini nanti yang akan dibuat untuk skala pembuatan piramida. Nah, di sini kelebihannya perhitungan akan lebih pasti atau nyata. Kenapa? Karena tidak akan berubah-ubah ya gitu. Yang namanya sudah dikeringkan berarti kan berat tubuhnya itu sudah pasti. Beda dengan kamu sekarang. Kamu misalkan sekarang beratnya adalah 35 kilo. Ternyata nanti agak siangan dikit kamu makan satu piring, ternyata jadi 35,2 ons gitu kan, nambah terus nanti hilang lagi gitu itu. Tapi kalau udah berat kering karena makhluk hidup itu udah mati, ya otomatis jadi beratnya itu tetap. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya ini biasanya piramida ini akan berubah-ubah sesuai dengan iklim. Kenapa bisa berubah-ubah? Contohnya misalkan beruang. Beruang itu mungkin kamu pernah melihat film SpongeBob, si Sandy itu ketika dia berhibernasi dia akan makan sebanyak-banyaknya. Kemudian dia tidur selama hibernasi musim dingin itu, lalu dia bangun kembali nanti di musim semi ya gitu. Jadi di situ ketika dia akan berhibernasi dia menimbun lemak sebanyak-banyaknya di dalam tubuhnya, sehingga otomatis berat keringnya pun kalau dihitung ketika akan musim dingin itu, maka berat tubuh si Sandy ini pasti berat. Tapi ketika dia selesai berhibernasi, kalau dihitung berat keringnya, maka otomatis akan kecil lagi. Jadi individu yang sama mempunyai berat tubuh yang berbeda-beda tergantung dari iklimnya. Kemudian kekurangan yang kedua juga masih bisa terjadi kemungkinan piramida yang terbalik, karena tadi yang dilihat adalah jumlah individunya, berat kering dari jumlah individu tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah ini sudah ya, kita lewat saja.
Yang ketiga adalah piramida energi. Nah, piramida energi ini yang paling pasti nih. Piramida energi ini disusun berdasarkan jumlah energi. Jadi bukan jumlah berat badan lagi, bukan jumlah individunya lagi, tapi yang dilihat adalah jumlah energi. Karena setiap individu, masing-masing individu itu punya energi tersendiri. Di dalam hukum fisika, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya energi itu akan kekal. Nah, tapi kalau di dalam ekosistem, walaupun energi itu jumlahnya kekal, energi itu bisa berubah atau bertransformasi gitu. Sehingga nanti akan membatasi jumlah dari rantai makanannya. Oke, baik. Kemudian di sini untuk kelebihannya dia hanya memperhitungkan kelebihannya dia dapat menghitungkan kecepatan produksi. Dalam hal ini jumlah energi per satuan waktu. Jadi lebih tepatnya waktunya disebutkan. Jadi tidak seperti tadi yang piramida piramida berat biomasa itu tidak memperhitungkan waktu. Kalau di sini waktu pun diperhitungkan. Jadi persatuan waktu, apakah detik, apakah menit, apakah jam, apakah hari, itu udah disebutkan gitu. Kemudian lagi berat yang sama tidak berarti energinya sama. Misalkan seperti gini. Lemak dengan karbohidrat. Lemak dengan karbohidrat sama-sama 1 gram. Tapi ketika kita hitung energinya, ternyata lemak itu mempunyai energi 9 kali lipat lebih besar daripada lemak. Kebalik. Energi lemak itu 9 kali lebih besar daripada karbohidrat. Gitu. Jadi sama-sama 1 gram, tapi kalau misalkan karbohidratnya itu 1 kilokalori, energi itu satuannya dalam kalori gitu, maka lemak itu satuannya beratnya akan menjadi 9 kilokalori. Jadi 1:9. Sehingga bagi yang gemuk kita tidak usah khawatir, kalau puasa tidak usah khawatir kehilangan energi, karena untuk yang gemuk seperti saya ini timbunan lemaknya banyak, artinya energinya juga banyak. Jadi nggak ada cerita ketika yang gemuk itu puasa, yang gemuk jadi lemah letih lesu lunglai eta mah lapar judulnya gitu ya. Tapi sebetulnya tidak usah khawatir karena timbunan lemak kita itu sangat banyak, sehingga energi yang kita punyai itu juga banyak. Jadi untuk nanti puasa kita tidak usah takut kehilangan energi kita ya. Oke, kemudian kelebihan yang paling utama dari piramida energi adalah tidak ada piramida yang terbalik. Kenapakah bisa terjadi demikian? Kenapa? Karena dalam hal ini saya kembali ke rantai makanan dulu ya, sebentar. Sip. Karena dalam hari ini ketika energi itu diambil, energi kita kan bersumber dari cahaya matahari ya. Energi diambil dari cahaya matahari ini, misalkan taruhlah energi itu adalah 1000 kilokalori. Itu hitungan kasar aja ya. Maksudnya saya hanya mencontohkan. Pastinya saya tidak kurang paham. Itu nanti yang bahas itu fisika ya gitu. Jadi taruhlah energi itu 1000 kilokalori, kemudian diserap oleh tumbuhan 1000 kilokalori itu. Oleh si tumbuhan tidak semua energi itu disimpan, tapi energi itu akan dia gunakan untuk proses hidupnya. Proses hidup itu apa? Si tumbuhan harus bernafas, tumbuhan itu harus mengalami metabolisme di dalam tubuh, dan semua itu butuh energi. Sisa energinya baru akan dia simpan sebagai cadangan makanan. Bisa dalam bentuk buah, batang, atau enggak bunga, kemudian umbi gitu ya. Itu adalah kelebihan energi yang dia buat misalkan.
Terus kemana energi itu? Kan katanya energi itu kekal. Ya betul, energi itu jumlahnya tetap 1000 kilokalori, tapi yang disimpan dalam bentuk materinya itu hanya sekitar 90%. 10%-nya energi itu akan digunakan aktivitas tumbuhan ini dan berubah menjadi panas tubuhnya gitu. Bu, saya nggak pernah lihat tumbuhan emang suhunya panas. Oke, tumbuhan nggak kayak kita ya, nggak kayak binatang. Jadi suhu tumbuhan itu akan bisa kamu lihat ketika kamu menutup si tanaman itu dengan plastik. Kamu akan perhatikan di situ suhu di dalam plastik itu akan meningkat. Itu bukan karena kepanasan oleh cahaya matahari, tapi memang ada suhu yang dikeluarkan sebagai entropi atau sisa produksi metabolisme dari suatu makhluk hidup. Nah, sama seperti kita juga kan kalau yang normal itu akan hangat sekitar 36 37 lah, masih oke ya gitu. 36 37, kalau 38 hati-hati, sekarang udah dianggap PDP itu gitu ya. Jadi ya sekitar 36 37 itu. Kenapa kita panas beda dengan mayat yang dingin gitu ya. Kalau mayat kan dingin gitu, karena di tubuh kita itu terjadi metabolisme, dan efek samping dari kerja metabolisme itu adalah dihasilkannya panas atau entropi gitu. Jadi wajar kalau kita suhu tubuhnya 36 atau 37 gitu, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi di sini misalkan 1000 kilokalori digunakan oleh tumbuhan itu 10%-nya hilang, maka di tumbuhan itu hanya ada 90%-nya. Lalu begitupun dengan ketika tumbuhan ini dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, oleh konsumen tingkat 1 pun akan digunakan untuk aktivitas hidupnya, sehingga akan berubah menjadi entropi sebagiannya, kemudian sebagiannya disimpan terus seperti itu, sehingga energi dari awal sampai akhir itu akan senantiasa berkurang gitu. Ketika energi itu sudah tidak ada lagi, maka rantai makanan itu sudah tidak bisa berlanjut, sehingga secara normal di dalam dunia nyata ini rantai makanan itu hanya sampai 5 tahap saja. Tidak ada yang lebih dari 5 tahap rantai makanan. Oke. Baik. Jadi itu sampai di sini dulu mungkin ya pertemuan kita, karena ini sudah terlalu lama juga. Saya sudah hampir 50 menit ini menjelaskan. Kalau dilanjutkan sepertinya nanti kamu bisa bosan atau boring gitu ya. Nah, jadi saya ulas kembali dari awal. Yang pertama adalah tentang kita bicara tentang ekologi. Yang pertama yang harus kamu tekankan adalah perbedaan ekologi dengan ekosistem. Sekali lagi ya, perbedaan ekologi dengan ekosistem. Jadi kalau ekosistem itu adalah sistemnya, prosesnya, sementara kalau ekologi itu adalah ilmu tentang ekosistem. Kemudian yang kedua yang kamu harus pelajari adalah tentang komponen-komponen penyusun ekosistem. Ada biotik dan abiotik itu. Kemudian lagi berdasarkan peranannya itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Lalu dilihat dari tingkatannya, ini loncat dulu nih. Dari tingkatannya itu ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, kemudian ada tingkat tropi 1, tingkat tropi 2, tingkat tropi 3, karnivor 1, karnivor 2, karnivor 3 gitu. Kemudian dilihat dari hubungan antar makhluk hidupnya. Hubungan antar makhluk hidupnya ada mutualisme, ada parasitisme, ada komensalisme. Sebetulnya di sini ada lagi ya netralisme, alelopati gitu ya. Jadi kalau alelopati itu menghambat, misalnya seperti antibiotik. Kalau netralisme itu dua-dua makhluk hidup itu bersama-sama, tapi dua-duanya tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan gitu. Kemudian di sini ada rantai makanan. Jadi kalian harus membedakan apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Jadi kalau rantai makanan cuma satu alur,
Kalau jaring-jaring makanan itu sudah terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkaitan. Kemudian ada macam-macam rantai makanan. Ini kuncinya adalah lihat siapa organisme pertamanya. Kalau organisme pertamanya adalah tumbuhan atau misalkan produsen yang bisa berfotosintesis, maka disebut rantai makanan perumput. Tapi kalau yang diawali dengan inang, ini disebut dengan rantai parasit. Adapun kalau diawali dengan bangkai, maka disebut rantai saprofit. Oke, kemudian lagi yang terakhir adalah piramida. Tadi ada 3 macam piramida, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya. Kalau piramida jumlah, kelebihannya adalah dia mudah untuk melakukannya, untuk membuatnya. Tapi kekurangannya tadi, jadi bisa terjadi piramida yang terbalik. Kemudian yang kedua piramida biomasa, ini perhitungannya lebih pasti gitu ya, lebih nyata. Tapi kekurangannya adalah bisa berubah-ubah dipengaruhi oleh waktu. Kemudian bisa juga terjadi piramida yang terbalik. Lalu yang ketiga adalah piramida energi. Kalau piramida energi ini kelebihannya banyak. Yang pertama adalah piramida energi ini tidak mungkin ada piramida energi yang terbalik. Karena energi pada taraf tropi awal, jadi ini nih, poin ini tolong digarisbawahi. Tidak ada piramida yang terbalik karena energi pada taraf tropi awal selalu lebih besar. Ingat tadi tuh yang adanya entropi. Kemudian kelebihannya lagi ini adalah lebih pasti karena dihitungnya per satuan waktu. Jadi udah dijelaskan ini tuh berapa beratnya, per apa, per menit, per detik, per hari, per tahun mungkin, per jaman mungkin gitu. Nah seperti itu. Cuman kekurangannya yaitu untuk mempelajarinya itu sangat-sangat rumit, apalagi untuk membuatnya ya. Oke, baik, ini contoh piramida energi. Jadi pertemuan kita tutup sampai di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada KBM berikutnya kita akan lanjut dengan daur biogeokimia. Oke, cukup sekian dari saya. Setelah penjelasan ini, setelah video penjelasan ini, silahkan nanti kalian kerjakan tesnya gitu ya, kerjakan tesnya, dan itu akan menjadi feedback buat saya apakah kalian paham atau tidak. Jadi sejauh ini saya meraba-raba kira-kira dalam pembelajaran daring ini kalian lebih paham yang mana. Apakah hanya ditayangkan video seperti kemarin? Apakah hanya disuruh baca artikel saja? Apakah bisa seperti sekarang ini, jadi ada tayangan PowerPoint-nya, tapi di situ saya yang langsung menjelaskan walaupun kalian tidak bisa melihat saya, atau mungkin nanti kita coba dengan menggunakan model pembelajaran interaktif yang kalian bisa lihat saya gitu ya. Cuman ya itu biasanya lebih boros kuota, tapi ya nggak ada kata terhambat untuk belajar ya, jadi kenapa tidak gitu, kita coba. Karena itulah kondisi kita yang ada sekarang, kita hanya bisa melalui dunia maya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.